Al-Fatihah. Oke, mata kuliah apa kita hari ini? Apa? Kemarin kita sudah membahas tentang kriteria hadis sahih, dan sekarang kita masuk ke aplikatif, yaitu Al-Quran dan ekologi dan kealaman. Ini membahas tentang bagaimana Al-Quran itu menyikapi tentang isu-isu iklim yang baru-baru ini menguat di jagat maya. Kita saksikan dulu video ini. Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran hutan di Kalimantan dan Riau, banjir di berbagai daerah, tanah longsor dan letusan Gunung Merapi, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam. Ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi menjadikan lingkungan sudah tidak ramah lagi. Kenapa? Karena lingkungan sudah banyak dirusak. Berbagai kerusakan lingkungan sering terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya juga akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita menebang hutan, berarti kita juga harus menanamnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, Jojang Lovers, apa saja sih dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua? Setelah kalian semua melihat video itu, mari kita resapi kerusakan alam aja, apa saja yang sudah terjadi dan telah kita lihat di sekitar kita. Semua membuka kertasnya masing-masing dan membuat sebuah identifikasi isu-isu alam yang ada di sekitar Anda, yang pernah Anda dengar di media, yang pernah Anda dengar di televisi atau Instagram atau TikTok dan lain sebagainya. Isu-isu tentang kerusakan alam yang tentu ada pengaruhnya dari umat manusia. Sudah? Oke, baru ya, mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang ada di alam sekitar. Tulis dalam lembaran kertas atau lembaran kosong atau apa gitu ya. Kemudian tulis sesuai dengan apa yang sampean semua tahu. Baik, itu silakan lakukan identifikasi ya. Oh, ya. Tulis Pak. Oke, kerusakan apa yang ada di alam yang Anda rasakan sekarang, Pak? Banjir ya. Yang lain? Kebakaran hutan. Yang lain? Longsor. Banyak ya kerusakan alam yang terjadi. Setelah Anda identifikasikan, tolong cari satu ayat Al-Quran saja yang mungkin mempunyai hubungan dengan kerusakan alam itu. Kita percaya bahwasanya Al-Quran telah memberikan sebuah pedoman yang sungguh universal pada umat manusia. Pasti ada satu atau dua ayat yang berhubungan dengan itu. Tolong dicarikan dan diidentifikasi satu ayat saja. Oke, sesudah Anda mengidentifikasi ayat yang mempunyai hubungan dengan alam itu, apa kira-kira ayatnya? Mari kita baca sama-sama surat Al-A'raf ayat 31. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
ketahui ayat Al-A'raf ayat 31 itu sudah merupakan salah satu ayat yang merupakan punya hubungan dengan alam sekitar. Berikut adalah video yang kami buat, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studi Al-Quran dan Hadis. Kali ini kita membahas tentang Islam dan etika lingkungan, yang membahas tentang surat Ar-Rum ayat 42, Al-A'raf ayat 31, Al-Isra ayat 16 dan 27. Mengapa etika lingkungan itu penting? Yang pertama adalah demi keseimbangan alam sebagai amanah. Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang harus dijaga oleh manusia. Ini merupakan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ini adalah kedua, mengapa etika lingkungan itu penting. Yang ketiga yaitu konsekuensi etis dan spiritual. Merusak lingkungan berarti melanggar perintah Allah dan mengabaikan tugas sebagai khalifah fil ardh. Prinsip-prinsipnya, yang pertama yang paling utama yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 57, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Prinsip yang pertama yaitu memperhatikan alam. Dalam surat Ar-Rum ayat 42 disebutkan, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, bepergianlah di muka bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Makna ayat tersebut adalah ayat tersebut mengajak manusia untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan kehancuran yang terjadi akibat perilaku buruk terhadap alam. Mengingatkan kita semua akan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia dan pentingnya kesadaran ekologi. Implikasinya adalah agar kita menghormati alam sebagai bentuk ketaatan. Eksploitasi dan pengabaian potensi itu berpotensi mengakibatkan kehancuran. Prinsip yang kedua yaitu tidak melakukan israf atau berlebih-lebihan. Kali ini surat Al-A'raf ayat 31 menyebutkan, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kamu memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk bersikap sederhana, termasuk dalam makan, minum, dan konsumsi sehari-hari, menghindari gaya hidup konsumtif yang berdampak buruk pada sumber daya alam. Dampak pada lingkungan konsumsi berlebihan merusak keseimbangan ekosistem, mempercepat perubahan iklim, dan menghabiskan sumber daya alam. Prinsip yang ketiga yaitu tidak israf atau bermewah-mewahan. Kali ini surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Makna ayat tersebut adalah Allah melarang hidup dalam kemewahan berlebihan yang cenderung membawa kepada kemerosotan moral dan kerusakan sosial. Hidup sederhana dianggap sebagai cara melestarikan bumi dan menjaga keadilan. Maka dampaknya kepada lingkungan adalah kehidupan
berlebihan mengarah kepada eksploitasi yang merusak lingkungan dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Prinsip yang terakhir yaitu tidak melakukan pemborosan. Kali ini diwakili oleh ayat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Makna ayat ini adalah pemborosan adalah tindakan yang dikecam karena mengabaikan hak orang lain. Pemborosan dalam Islam dikaitkan dengan setan yang menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Sehingga lingkungan pemborosan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi juga memicu kesenjangan sosial. Oke, kita sudah tahu ada setidaknya 4 ayat yang mempunyai hubungan dengan ekologi. Sekarang Anda membuat 4 kelompok untuk mendiskusikan apa tafsir dari ayat tersebut, apa penjelasan tentang ayat tersebut dari para ulama. Jadi tolong siapa yang siap satu persatu kelompok nanti mendiskusikan, mempresentasikan hasil yang dia didiskusikan. Oh, Mbaknya, silakan. Saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Isra ayat 16. Ya. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di dalamnya. Kita harus bertindak dengan cara yang memastikan bahwa mereka dapat menikmati lingkungan yang sehat dan sumber daya yang cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Pada kali ini adalah ada 4 prinsip di mana kita harus menjaga lingkungan sesuai yang dipedomankan di Al-Quran. Yaitu yang pertama adalah prinsip melihat atau mengamati apa yang sudah terjadi dengan kaum-kaum terdahulu. Dan yang kedua adalah tidak berlebih-lebihan atau tidak israf. Yang ketiga yaitu tidak israf, yaitu tidak menghambur-hamburkan. Dan yang terakhir tidak melakukan mubazir, tindakan-tindakan yang mubazir atau membuang-buang hal-hal yang sebenarnya masih bermanfaat. Demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita bersama sesuai dengan pedoman Al-Quran. Kita harus menjaga lingkungan kita agar ekosistem kita tetap seimbang, ekosistem kita tetap terjaga. Dari kami tetap semangat belajar dan tetap serius dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah